Frank Lampard masih dapat 1,4 miliar rupiah per pekan dari Chelsea. Frank Lampard sudah dipecat dari kursi manajer Chelsea. Meski begitu, pihak klub masih harus membayar gajinya per pekan sebesar 1,4 miliar rupiah. Frank Lampard dipecat Chelsea pada 25 Januari kemarin. Setelah 18 bulan duduk di kursi manajer, posisinya digantikan oleh Thomas Tuchel. Dari 84 laga yang dilaluinya bersama Chelsea, Super Frank meraih 44 kemenangan, 23 kali kalah, dan sisanya seri. Seharusnya Lampard dikontrak sampai tahun 2022. Apa daya, pihak klub tampak sudah habis kesabarannya, sehingga pemecatan datang juga tanpa ampun. Sebelum surat pemecatan datang, laju Chelsea di tangan Frank Lampard memang lagi buruk-buruknya. The Blues terlempar dari posisi 4 besar setelah 5 kali kalah dari 8 laga. Dilansir dari media Inggris The Sun, rupanya Frank Lampard masih menerima gaji per pekan dari Chelsea. Lampard dibayar 75.000 pounds atau setara 1,4 miliar rupiah. Hal tersebut merupakan salah satu klausul dari kontrak Frank Lampard. Jika Lampard dipecat di tengah musim, Chelsea harus tetap membayar sampai musim panas tiba atau tepatnya sampai tanggal 1 Juli. Namun hal tersebut bisa hangus jika Lampard sudah menerima pekerjaan menukangi klub lain. Tapi sampai saat ini, Lampard sepertinya masih ingin menganggur dulu. Frank Lampard dikabarkan memang mau beristirahat sejenak dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dirinya masih belum mau kembali ke lapangan hijau untuk menjadi pelatih. Hasil pertandingan Liga Inggris 2020-2021 antara Chelsea versus Newcastle United di Stadion Stamford Bridge. Kick-off berlangsung pada hari Selasa 16 Februari 2021 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil pertandingannya, selamat menyaksikan. Bekerja bukan untuk dicintai semua pemain Chelsea. Thomas Tuchel membagikan sedikit gaya manajemen manusia yang dia terapkan di tim Chelsea. Tuchel menjunjung dua hal utama, yakni keterbukaan dan kejujuran. The Blues tengah melangkah dalam momentum positif sejak kedatangan Tuchel. Para pemain mendapatkan angin segar, gaya bermain baru, dan semangat baru untuk terus menang. Yang paling ketara adalah perubahan mental para pemain Chelsea. Tuchel membuat tim jadi lebih hidup dan punya hasrat tinggi untuk menang. Tidak ada rahasia khusus, Tuchel hanya mencoba membimbing tim sebaik mungkin. Pertama-tama Tuchel menegaskan tidak akan mempermalukan pemain di depan tim, tapi dia senang berdiskusi terbuka di ruang ganti. Kritik yang keluar di ruang ganti berarti bisa diselesaikan bersama di ruang ganti pula. Para pemain tidak akan dihukum, dibentak atau dipermalukan di depan tim. Itu tidak bisa diterima. Namun jika saya perlu menegaskan satu hal, saya senang melakukannya di depan tim, ujar Tuchel di Sky Sport. Jika ada perilaku yang bisa merusak tim dan menjadi masalah di lapangan, kami harus memberitahu pemain secara private.
Namun saya yakin betul bahwa setiap pemain harus siap menelan kritik di depan tim. Yang jelas Tuchel menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran. Dia bicara terbuka, menyampaikan pendapatnya, lalu berharap para pemain pun memberikan timbal balik yang sama. Dengan begitu tidak akan ada yang terluka, sebab kami bicara secara terbuka. Bersikap terbuka dan bersikap jujur itu tidak akan berubah. Dan saya mengambil keputusan bukan untuk dicintai semua pemain di ruang ganti. Itu tidak mungkin. Tandasnya. Thomas Tuchel kejam pada pemain Chelsea. Thomas Tuchel, manajer baru Chelsea itu menegaskan tidak akan melihat harga mahal para pemainnya. Tuchel akan memasang pemain yang dinilai paling terbaik. Thomas Tuchel memulai awal di Chelsea dengan hasil yang gemilang. Ia membawa Chelsea menang 3 kali dan seri sekali di Liga Inggris. Di Piala FA, Tuchel juga membawa The Blues mengalahkan Barnsley di babak kelima. Dilansir dari The Sun, Thomas Tuchel memberikan ide baru di Chelsea. Salah satunya doyan memakai formasi 3-4-3 yang pernah dilakukan ex-manajer Chelsea dulu Antonio Conte. Bukan cuma itu, Tuchel rupanya berani mencadangkan pemain-pemain baru Chelsea yang harganya mahal-mahal. Ben Chilwell, bek sayap kiri yang baru dibeli Chelsea di musim panas kemarin dari Leicester City seharga 50 juta pounds atau setara dengan 968 miliar rupiah, harus duduk manis di bangku cadangan. Perannya digantikan oleh Marcos Alonso dan Callum Hudson-Odoi. Hakim Ziyech dan Christian Pulisic juga belum menjadi starter di Liga. Khusus dua pemain ini, Tuchel menegaskan tidak akan memainkan keduanya buru-buru karena rawan cedera. Havertz pun sama sekali belum dipakai jasanya. Thomas Tuchel mengaku dirinya akan berbuat adil. Pemain-pemain yang diturunkan ke lapangan adalah mereka yang dalam performa top. Terkadang butuh waktu dan ada keputusan sulit. Pada saat yang sama, kami menginginkan permulaan yang adil untuk semua orang dan tidak menilai siapapun dari jumlah uang yang telah dikeluarkan klub. Tegasnya. Saya tidak peduli berapa banyak uang kami untuk membayar mereka atau berapa yang mereka peroleh. Inilah awal era baru di Chelsea. Tutup Tuchel. Thomas Tuchel bahas situasi kontrak Tammy Abraham di Chelsea. Sanksi embargo transfer menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Chelsea pada musim 2019-2021. Hal tersebut membuat pelatih kala itu Frank Lampard memutuskan untuk memberikan banyak kesempatan tampil pada para pemain yang berasal dari akademi, termasuk diantaranya Tammy Abraham. Pemain asal Inggris tersebut cukup diandalkan di lini depan dan sejauh ini sudah mengoleksi 30 gol dan 12 assist dari 75 pertandingan. Tak ingin kehilangan salah satu pemain terbaiknya, Chelsea sudah mulai menawarkan kontrak baru sejak musim lalu. Namun sampai saat ini, negosiasi di antara kedua belah pihak belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Situasi ini membuat Abraham mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub. Terlebih kontraknya hanya tersisa 2 musim. Ditambah lagi The Blues juga sudah memiliki Timo Werner, sekaligus berencana mendatangkan penyerang anyar di musim panas 2021 mendatang. Menanggapi hal ini, pelatih Chelsea Thomas Tuchel akhirnya buka suara. Tuchel menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak khawatir dengan situasi kontrak Abraham di Stamford Bridge. Saya tidak mau terlalu ikut campur soal kontrak para pemain karena tidak ingin melibatkan hal ini saat menentukan siapa yang akan bermain dan siapa yang harus menempati bangku cadangan, ujar Tuchel seperti dilansir Goal. Tammy Abraham memang layak diturunkan sejak awal saat kami bertemu Barnsley. Sebelumnya dia kesulitan di partai kandang kontra Burnley, lalu tidak ambil bagian saat kami bertemu Sheffield United dan Tottenham Hotspur. Dia adalah pemain yang ambisius dan selalu positif. Hal tersebut jadi alasan mengapa dia jadi starter di pertandingan terakhir. Tambahnya, Abraham pun sukses membayar kepercayaan yang diberikan Tuchel. 1 gol yang dicetaknya sukses mengantarkan Chelsea ke perempat final Piala FA. Menambah masa bakti para pemain yang berasal dari akademi sepertinya memang menjadi fokus utama Chelsea dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya Mason Mount sudah menandatangani kontrak sampai 2024, sementara Reece James hingga tahun 2025.